Welcome to our channel. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di Riak Sabda edisi 24 Juni tahun 2020. Hari ini sebagai warga gereja kita patut bersukacita karena kita hari ini merayakan Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Nah, dari Injil yang kita dengarkan hari ini pasti jelas akan menggambarkan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, dari apa yang disampaikan Injil hari ini, tentunya apa yang dapat kita renungkan, dapat kita pelajari juga, dapat kita teladani juga dari keluarga Yohanes Pembaptis sebagai bagian penuh, yaitu orang tuanya Zakaria dan Elisabet. Karena kelahiran Yohanes Pembaptis pasti tidak lepas dari kedua orang tuanya, itu yang paling utama. Nah, memang kalau kita melihat atau membaca kembali tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, apalagi sejak di kandungan, bagaimana prosesnya terjadi sehingga Yohanes akhirnya ada, ini merupakan suatu kisah yang sangat unik. Mengapa? Karena Zakaria dan Elisabet ini, mereka sangat taat kepada Allah. Tetapi sampai pada usia tua mereka, usia senja mereka, mereka belum diberi karunia anak oleh Allah. Padahal kalau kita merenungkan baik-baik, apa salah mereka dalam situasi ini? Sehingga Allah tidak memberikan karunia anak kepada mereka. Tetapi meskipun dalam situasi seperti ini, dalam kerinduan juga untuk memiliki anak, dan juga mungkin ada juga pemikiran-pemikiran yang sedikit mengganggu atau menantang mereka untuk tidak taat kepada Allah, tetapi pada kenyataannya mereka tetap setia kepada Allah. Terlebih lagi, Zakaria sebagai imam, tetap dia melaksanakan tugas dan kewajibannya. Nah, dengan situasi seperti ini, ternyata Allah memiliki rencana lain terhadap keluarga Zakaria dan Elisabet. Allah memberikan karunia yang sungguh luar biasa. Memang secara logika manusia kadang-kadang susah dipahami. Karena setelah sekian lama mandul, ternyata bisa mengandung dan kemudian melahirkan anak. Itu yang tentang bagaimana kuasa Allah itu luar biasa. Bagian pertama. Lalu yang kedua, anak yang dilahirkan oleh Elisabet itu menjadi nabi besar yang secara khusus mempersiapkan kedatangan Mesias, menyiapkan orang-orang untuk dapat menerima Mesias. Ini suatu karya Allah yang sangat luar biasa. Padahal kita tahu bagaimana tadi kisah keluarga dari Elisabet dan Zakaria. Sungguh menjadi suatu hal yang mungkin juga saat ini ada di antara kita yang masih merindukan, menanti-nantikan, mengharapkan adanya anak dalam keluarga mereka. Saya yakin dan percaya pasti dalam kerinduan ini dan juga dalam penantian ini mungkin juga tergoda untuk melakukan banyak hal yang sifatnya menyimpang dari ajaran kita, atau juga mungkin kemudian membuat hati kita mulai meragu-ragukan Allah, atau mungkin beranggapan mengapa Allah itu menghukum kita sampai tidak diberi anak, tidak bisa memperoleh anak. Meskipun kita juga bisa melihatnya atau memeriksanya secara medis, tetapi sebagai orang beriman, hal-hal seperti itu juga dapat menantang kita untuk apakah kita mau tetap setia kepada Allah. Nah, dengan kita merayakan Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis ini, saya mengajak kita semua, mari kita teladani keluarga Zakaria dan Elisabet ini. Meskipun dalam persoalan besar, meskipun dalam situasi yang sulit, meskipun juga dalam situasi mungkin seperti Allah meninggalkan dalam tanda kutip, tetapi mereka tetap setia. Mari kita mohon doa kepada mereka, kepada Santo Yohanes Pembaptis. Semoga saudara-saudari
yang saat ini sungguh menantikan seorang anak dalam keluarganya, ataupun juga mungkin hal-hal yang lain, serta juga bagaimana perjuangan-perjuangan yang dilakukan untuk bisa memperoleh anak sekiranya dapat tetap seturut dengan ajaran gereja dan jelasnya tidak meninggalkan Allah. Dan bagi kita semua saudara-saudari sekalian yang mungkin tidak dalam situasi seperti ini, mari kita berdoa bersama-sama semoga saudara-saudari kita yang tadi saya sebutkan sangat mengharapkan kehadiran anak dalam keluarganya benar-benar kemudian diberi anugerah oleh Allah sehingga mereka dapat memperoleh anak. Mari kita juga mendoakan hal itu. Lalu pesan yang kedua untuk kita semua adalah mari kita sungguh-sungguh mensyukuri kehidupan kita. Karena apa? Allah mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kita. Bagaimanapun latar belakang keluarga kita, bagaimanapun situasi kita, ketika kita mau tetap setia beriman kepada Allah, percayalah, pasti Allah akan menggunakan hidup kita, baik dalam pelayanan, dalam rangka mewujudkan kerajaan Allah, sama seperti Yohanes Pembaptis. Bagaimanapun bentuknya, tetapi ketika kita benar-benar mau melayani Allah, itu menjadi jawaban yang sangat luar biasa dalam rangka kita mempertanggungjawabkan iman kita sebagai pengikut Yesus. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mengajak kita semua, mari kita mohon doa, semoga saudara-saudari kita yang sampai saat ini belum diberi karunia anak, semoga mereka juga akhirnya nanti bisa diberi anak oleh Allah. Lalu yang kedua, mari kita mensyukuri hidup kita, serta mau mengabdikan hidup kita, dan terlebih lagi bagi orang muda, mari kita baktikan secara khusus hidup kita menjadi pelayan Tuhan, baik menjadi imam, menjadi brother, ataupun menjadi suster. Sehingga kita benar-benar dapat menjadi pembawa kerajaan Allah secara nyata di dunia saat ini. Semoga demikian, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.